Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan semuanya ya. Perkenalkan, saya Ibu Hanitia Desi yang akan mengajar mata pelajaran kepariwisataan. Salam kenal untuk semua siswa kelas 10 Tata Boga yang baru ya. Karena masih pandemi, kita terpaksa untuk belajar di rumah. Tetapi saya harap meskipun belajar di rumah, kalian bisa tetap semangat dan juga disiplin untuk menyelesaikan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Oke, anak-anak, di sini mungkin masih ada yang asing tentang kepariwisataan. Apa sih kepariwisataan itu? Lalu kenapa kita harus belajar tentang kepariwisataan? Nah, jadi kalian masuk ke dalam jurusan Tata Boga, di mana jurusan Tata Boga itu masuk kelompok keahlian dari pariwisata. Jadi keahlian pariwisata itu selain Tata Boga, ada perhotelan, ada tata busana, lalu ada usaha perjalanan wisata, lalu ada tata kecantikan kulit dan juga tata kecantikan rambut, begitu. Nah, lalu yang kedua, bidang tata boga akan selalu berkaitan dengan pariwisata. Begitu ya. Lalu yang ketiga, kalian bisa lebih mengenal ruang lingkup pariwisata. Karena nanti ketika kalian lulus, kalian akan selalu berkaitan dengan bidang pariwisata. Nah, kita masuk ke dalam materi ya. Anak-anak, Ibu minta coba perhatikan gambar di samping. Di samping kalian itu ada gambar sebuah pabrik dan juga cerobong asap ya. Nah, jika kalian pernah melihat atau mungkin pernah mendengar atau menonton di televisi yang seperti ini, itu adalah industri manufaktur ya. Nah, industri manufaktur dengan industri pariwisata dia sama-sama industri, tapi sangat berbeda. Kalau misalkan yang digambar industrinya dia mengeluarkan asap, ya. Asap itu kan merupakan polusi. Sedangkan industri pariwisata dia adalah industri yang tidak mengeluarkan asap. Nah, menurut kalian bagaimana gambar di atas? Lalu mungkin kalian ada yang sudah tahu arti dari industri pariwisata. Nah, di sini ada pengertian dari industri pariwisata. Jadi, industri pariwisata adalah suatu industri dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang disediakan untuk para wisatawan agar terpenuhi kebutuhannya. Tidak bisa kita pungkiri ya, untuk zaman sekarang ini, pariwisata menjadi sebuah kebutuhan. Bahkan bukan hanya kebutuhan tersier saja, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer, gitu ya. Apakah dari kalian ada yang sudah pernah melakukan wisata atau ada yang belum? Coba kalian jawab di kolom komentar ya. Nah, ini ada istilah-istilah yang akan kalian selalu dengar ketika masuk pelajaran saya ya. Yang pertama ada wisata. Wisata itu apa? Wisata itu adalah perjalanan lebih dari 3 hari. Dan biasanya tujuan utamanya adalah melihat-lihat ke berbagai tempat. Lalu ada pariwisata. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan sementara dan tujuannya hanya untuk rekreasi dan bertamasya. Nah, sebenarnya wisata dan pariwisata itu sama ya, cuman hanya berbeda istilah saja. Lalu ada kepariwisataan. Nah, kalau kepariwisataan ini, dia adalah semua urusan atau kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata. Contohnya yang kita pelajari sekarang ini, yaitu mata pelajaran kepariwisataan. Nah, selanjutnya ada wisatawan.
Wisatawan itu adalah orang yang melakukan perjalanan wisatanya. Contohnya ketika kalian pergi ke Jogja, maka kalian di situ posisinya adalah sebagai wisatawan karena kalian kan bukan dari asli sana dan juga pergi ke Jogja untuk tujuannya untuk rekreasi atau bertamasya. Nah, lalu ada fungsi industri pariwisata, khususnya di Indonesia ya. Yang pertama itu adalah memperluas lapangan kerja dan usaha. Nah, jadi industri pariwisata ini sangat luas dan juga mungkin penyumbang devisa negara terbesar ya, karena banyak orang-orang dari dalam negeri atau dari luar negeri yang datang untuk berwisata ke Indonesia. Nah, di sini bisa memperluas lapangan kerja dan usaha. Contohnya, mungkin dulu sebelum Taman Wisata Geni Langit dibuka, orang-orang di sekitar Desa Geni Langit itu belum mempunyai pekerjaan. Tetapi setelah Taman Wisata Geni Langit dibuka, maka lowongan pekerjaan pun terbuka. Jadi banyak pemuda-pemuda yang bekerja di sana sehingga mereka mempunyai penghasilan. Nah, itu salah satu contoh memperluas lapangan kerja. Lalu yang kedua, ada sarana pendorong pembangunan daerah. Jadi kalau di suatu daerah ada tempat wisata, maka tempat wisata tersebut bisa menyumbang kas untuk daerahnya. Jadi sehingga pembangunan di daerahnya itu bisa semakin bisa semakin maju begitu. Lalu yang ketiga, memperbesar pendapatan nasional ya. Jika tempat yang regional saja dia sudah bisa tersumbang kasnya, apalagi dengan Indonesia ya, dengan nasional, karena Indonesia ini sangat banyak tempat wisatanya, bahkan sampai dikenal ke mancanegara. Salah satu yang paling terkenal yaitu Bali, itu ya, ada yang sudah pernah ke Bali. Nah, lalu yang keempat, memperkaya kebudayaan nasional. Tidak bisa kita pungkiri seperti tarian tradisional, makanan tradisional itu merupakan salah satu kebudayaan nasional. Jadi semakin kita tahu tentang wisata, maka kita juga semakin mengenal ya. Jadi semakin kaya pengetahuan kita tentang kebudayaan nasional gitu. Nah, lalu kita masuk ke ruang lingkup pariwisata. Ruang lingkup pariwisata ini sebenarnya ada 5 ya, cuman yang satu belum Ibu masukkan, nanti Ibu jelaskan saja. Nah, yang pertama ada daya tarik wisata. Ini ruang lingkupnya ya. Daya tarik wisata itu digolongkan menjadi 2. Ada yang site attraction. Nah, site attraction ini merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan lokasi yang tetap. Contohnya seperti tempat-tempat wisata, lalu kebun binatang, museum, dan lainnya. Lalu sementara yang kedua ada event attraction. Event attraction ini adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat berubah atau berpindah-pindah. Contohnya seperti festival, pameran, atau pertunjukan kesenian daerah. Contohnya kalau di Magetan ada Reog ya, itu masuk salah satu event attraction. Lalu yang kedua ada fasilitas. Nah, fasilitas ini dia orientasinya itu sama daya tarik di suatu lokasi, karena fasilitas itu harus terletak dekat dengan tempat wisatanya. Jadi untuk menunjang ketika kita berwisata. Eh, Selain itu, fasilitas juga harus memenuhi kebutuhan wisatawan. Misalkan kebutuhan untuk tidur, makan, dan juga minum. Nah, contohnya dari fasilitas ini adalah hotel, lalu tempat makan, terus toko souvenir, lalu toko cuci pakaian atau laundry, dan lain-lain. Itu masuk fasilitas. Nah, yang ketiga ini tidak Ibu masukkan ya, Ibu jelaskan saja, ada infrastruktur.
Nah, perkembangan infrastruktur dari suatu daerah ini harus bisa dinikmati dengan baik oleh wisatawan maupun rakyat yang tinggal di daerah wisata. Jadi, bisa menimbulkan keuntungan untuk penduduk yang bukan wisatawan. Jadi, untuk penduduk aslinya ya. Nah, pemenuhan atau penciptaan infrastruktur ini juga untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi wisatawan dan juga bisa mengembangkan pariwisatanya gitu. Bisa kita bayangkan ya jika jalan menuju Taman Wisata Geni Langit itu tidak semulus yang sekarang. Mungkin jalannya berlubang atau jalannya rusak. Eh, jadi kalau jalannya rusak atau berlubang, wisatawan pun males untuk pergi ke Taman Wisata Geni Langit begitu ya. Jadi itu salah satu contoh infrastruktur. Lalu yang keempat ada transportasi. Nah, transportasi ini menunjang kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan. Jadi sangat dibutuhkan ya untuk transportasi ini dalam pariwisata. Karena transportasi ini menentukan jarak dan waktu dalam suatu perjalanan wisata gitu. Jadi bagaimana kalian mau berwisata tapi misalkan kendaraannya saja tidak ada gitu ya. Jadi ini masuk ruang lingkupnya. Lalu yang terakhir adalah keramah tamahan. Harus selalu diingat orang-orang pariwisata yang diutamakan adalah keramah tamahan. Makanya industri pariwisata biasa disebut dengan hospitality. Hospitality itu bisa diartikan keramah tamahan. Jadi yang kita jual pertama kali adalah ramahnya, begitu. Mungkin kalian kalau pergi ke tempat wisata melihat orang-orang yang menjual makanan atau orang yang menjaga karcis tiket, tidak ada yang apa ya istilahnya cemberut atau mukanya jutek, pastinya kan akan selalu ramah. Kita disambut dengan selamat pagi, ada yang bisa saya bantu. Nah, itu hal utama ya, hal yang paling esensial dalam dunia pariwisata. Nah, selanjutnya ini ada peran industri pariwisata. Sebagai sebuah industri, pariwisata memiliki peran yang sangat banyak bagi perkembangan negara ini. Di antaranya yang pertama itu meningkatkan industri kreativitas masyarakat gitu ya. Dengan dibukanya sebuah tempat wisata, biasanya masyarakat sekitar itu akan jauh lebih kreatif menciptakan sesuatu yang belum ada atau mungkin belum pernah dilihat oleh wisatawan. Contohnya ketika kita main ke Telaga Sarangan, ya, di situ banyak dijual kaos-kaos yang bertuliskan I love Sarangan, lalu wisata Sarangan, gitu ya. Itu kan nggak ada di tempat lain, tapi cuma ada di Sarangan saja. Jadi itu meningkatkan industri kreativitas masyarakat. Lalu yang kedua, menciptakan keseimbangan hidup masyarakat ya. Jadi lebih seimbang gitu masyarakat itu. Seimbang di sini jadi tidak hanya fokus bekerja tapi juga butuh untuk wisata gitu ya. Jadi menyeimbangkan. Lalu yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini tentu saja ya dengan dibukanya suatu tempat wisata, maka masyarakat yang ada di sekitar tempat wisata itu menjadi kena getahnya gitu. Kena getahnya itu dalam arti positif ya. Contohnya mungkin dulu sebelum wisata Sarangan dibuka, orang-orang di sekitar hanya memanfaatkan Telaga Sarangan mungkin untuk sebagai aliran air untuk ke sawah atau ke ladang atau mencari ikan. Tapi sekarang di sekitar Telaga Sarangan sudah banyak dibuka penginapan-penginapan. Bahkan yang dulunya rumah warga itu dijadikan penginapan. Nah, dari situ kan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, lalu membentuk kepribadian bangsa. Dengan eh, meluasnya bidang pariwisata, karena pariwisata itu dituntut untuk ramah tamah ya. Jadi dengan keramah tamahan itu dia mencerminkan jati diri bangsa. Jadi Indonesia itu sudah dikenal oleh mancanegara kalau orangnya ramah-ramah gitu ya. Karena memang
dalam dunia pariwisata itu yang diutamakan adalah keramah tamahannya. Lalu yang kelima ya, menjaga keutuhan NKRI. Dan yang terakhir, bisa menjalin hubungan antar bangsa. Jadi orang-orang seperti diplomat itu kan bisa berkunjung ke Indonesia, jadi melihat-lihat, nantinya bisa bekerja sama, entah itu mungkin untuk wisata negaranya, berkaitan dengan visa, dan lain-lain. Lalu ada elemen industri pariwisata. Ini ada elemennya ada 5 ya. Yang pertama adalah sumber daya pariwisatanya. Sumber dayanya itu terbagi menjadi 3. Ada sumber daya alam, contohnya seperti pantai, gunung, bukit, air terjun. Nah, lalu sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya itu seperti penari legong. Legong itu tarian khas Bali ya. Terus penari reog itu sumber daya manusia. Terus orang yang bisa menyanyi Sunda, menyanyi Jawa, terus menyanyi lagu-lagu tradisional itu masuk ke sumber daya pariwisata bidang manusia. Dan yang ketiga ada sumber daya ciptaan manusia. Ciptaan manusia itu tempat wisata yang diciptakan oleh manusia, jadi tidak terbentuk secara alami. Contohnya seperti Taman Wisata Geni Langit, ya itu kan dibuat ya oleh manusia. Lalu waduk Gonggang itu ya kalau di daerah kita. Lalu kebun binatang, museum itu ciptaan manusia. Nah, selanjutnya fasilitas hiburan dan olahraga. Ada fasilitas rekreasi dan kebudayaan. Contohnya seperti ya museum tadi, terus tempat arena rekreasi seperti Dufan, Jungleland itu masuk ke fasilitas hiburan. Lalu ada fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga itu seperti kolam berenang, lalu tempat golf, pacuan kuda, dan lain-lain. Lalu ada prasarana umum dan pariwisata. Ini juga elemen pendukung ya dalam industri pariwisata. Jadi harus ada sebuah tempat wisata itu harus ada alat komunikasi, terus sinyal itu harus bagus, ada instalasi sosial. Instalasi sosial ini contohnya seperti rumah sakit, kantor polisi, bukan puskesmas apotek tuh. Lalu ada pelayanan penerimaan pariwisata. Contohnya seperti pemandu wisata ya. Lalu penyewaan kendaraan, pelayanan informasi wisatawan, lalu agen dan biro perjalanan. Yang terakhir adalah fasilitas penerimaan. Contohnya seperti hotel, wisma, terus guest house, lalu instalasi untuk pelayanan makan dan minum, contohnya seperti kafe, restoran, dan lain-lain. Nah, ini ada kebijakan industri pariwisata. Nah, kebijakan ini biasanya dilaksanakan oleh pemerintah agar mendukung atau mengembangkan industri pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada menjadikan pariwisata sebagai penghasil devisa utama. Nah, kebijakannya yang bisa ditempuh oleh pemerintah itu biasanya menggencarkan pemasaran dan promosi dengan memberikan peran yang lebih dominan bagi usaha pariwisata. Jadi lebih gencar ya promosinya. Lalu yang kedua, menjadikan pariwisata Nusantara sebagai pendorong pembangunan. Jadi ini mengembangkan promosi dalam negeri untuk menjadikan Nusantara itu sebagai daerah tujuan wisata bagi penduduk Indonesia. Jadi jangan dulu ke luar negeri kalau yang di Indonesia saja kalian belum coba semua gitu. Lalu meningkatkan ketangguhan kepariwisataan nasional. Nah, ini bisa disusun perencanaan pengembangan pariwisata, nantinya bisa dijabarkan ya ke tingkat daerah dengan memperhatikan pola dasar pengembangan daerahnya. Contohnya kalau Magetan
dia kan pegunungan, banyak tanaman sayur, itu kan sama pemerintah bisa dikaji lebih lebih dalam ya, bagaimana menciptakan sebuah tempat wisata baru dengan memaksimalkan potensi daerah. Lalu yang keempat, peningkatan sumber daya manusia bidang kepariwisataan. Jadi lebih dikembangkan lagi lembaga pendidikan dan pelatihan tentang pariwisata, lalu memperbanyak jumlah pemandu wisata, dan pemandu wisatanya itu dilatih lebih profesional sehingga bisa memberikan layanan lebih prima kepada wisatawan. Lalu bisa juga mengembangkan kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga atau ASEAN gitu. Lalu ada peningkatan kemitraan masyarakat, swasta, dan media massa. Jadi bisa dibina media massanya, contohnya seperti televisi, terus koran, radio, atau mungkin sekarang banyak banyak selebgram ya, itu bisa dimaksimalkan untuk menyebarluaskan objek dan daya tarik wisata. Jadi sehingga orang-orang itu lebih lebih banyak tahu gitu dari media massa. Nah, selanjutnya ada peningkatan kerjasama lintas sektoral. Ini contohnya dengan menanamkan pengertian yang sama tentang pentingnya sektor pariwisata kepada lembaga-lembaga yang ada di daerahnya masing-masing gitu. Nah, selanjutnya ini ada yang harus selalu kalian ingat sebagai insan pariwisata ya, yang harus kalian ingat adalah istilah Sabta Pesona gitu. Mungkin ada yang pernah lihat logo ini, logo Sabta Pesona. Nah, logo Sabta Pesona ini jadi dia digaungkan oleh pemerintah atau dikampanyekan pada program Visit Indonesia pada tahun 1991. Jadi untuk meningkatkan kemajuan industri pariwisata dan ternyata ini berhasil gitu. Nah, tujuannya diselenggarakan program Sabta Pesona ini untuk meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat biasa ya, untuk mampu bertindak dan juga mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada 7 unsur. Yang pertama adalah aman, ya. Nah, bentuk aksinya, ini kalian bisa menerapkan aksinya di sekolah ya. Yang pertama itu tidak mengganggu kenyamanan. Kenyamanan di sini wisatawan ya, tapi kalau di sekolah kalian tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Lalu menolong dan melindungi wisatawan, menunjukkan sifat bersahabat kepada wisatawan, lalu memelihara keamanan lingkungan. Nah, lalu tertib. Tertib di sini bisa kalian wujudkan dengan mewujudkan budaya antri ya. Entah itu di kamar mandi, entah itu di kantin, budayakan untuk antri. Lalu memelihara lingkungan dengan mentaati peraturan yang berlaku. Jika di sekolah ada peraturan siswa harus masuk jam 7, maka kalian taatilah begitu ya. Itu contoh dari tertib. Lalu disiplin waktu atau tepat waktu. Nah, lalu ada bersih ya. Bersih di sini bisa diwujudkan dengan tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Jadi jangan kalian setelah makan sampahnya dibuang di kolong meja. Itu jangan ya, tapi buanglah di tempat sampah. Lalu menjaga kebersihan lingkungan, menyiapkan sajian makanan dan minuman yang bersih. Ini kalian bisa bawa bekal dari rumah. Lalu bisa menampilkan pakaian dan juga kebersihan diri yang bersih dan rapi. Jadi ke sekolah itu sisiran dulu, mandi dulu gitu ya. Jadi jangan habis bangun tidur langsung ke sekolah. Lalu sejuk. Ini aksi yang bisa diwujudkannya bisa melaksanakan penghijauan dengan menanam atau merawat pohon yang ada di sekolah ya. Lalu memelihara penghijauan, menjaga kondisi lingkungan agar sejuk. Terus yang kelima ada indah. Indah ini bisa diwujudkan dengan menjaga objek wisata yang ada di sekitar kita. Lalu menata lingkungan secara teratur dan menjaga keindahan dari tanaman yang ada di sekitar.
Nah, selanjutnya ada ramah. Ini yang paling penting ya. Bersikap sebagai tuan rumah yang baik dan selalu membantu wisatawan. Misalkan kalian lagi yang anak geni langit misalkan lagi nongkrong depan rumah terus ada yang tanya ini ke geni langit kemana ya. Nah, jawablah dengan ramah gitu. Jadi jangan main nyelonong aja pergi ya, tapi kalian harus jawab dengan ramah. Kalau bisa menunjukkan sikap antusias kalian, jangan lupa senyum, begitu. Lalu memberi informasi tentang adat istiadat secara sopan. Lalu bisa juga menunjukkan sikap menghargai dan toleransi dan memberikan senyum yang tulus. Lalu yang terakhir adalah kenangan, ya. Kenangan ini bisa kalian wujudkan dengan menyediakan cindera mata yang menarik, unik, atau khas dan juga mudah dibawa oleh wisatawan. Jadi bisa kalian menitip ya di Taman Wisata Geni Langit. Misalkan kalian punya kreasi apa, kalian pengen jual itu kalian bisa titipkan di Taman Wisata Geni Langit. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan kuis. Jadi setelah menyimak materi yang tadi sudah saya sampaikan, coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, sebutkan 2 contoh atraksi wisata. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Lalu yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang industri pariwisata saat ini yang sedang dilanda pandemi? Silahkan kalian jawab di kolom komentar ya, di kolom komentar Ibu, di sini di bawah channel YouTube Ibu. Coba kalian jawab jawab dengan semenarik mungkin. Nanti jawaban yang paling menarik akan Ibu posting di grup gitu ya. Jadi jangan copy paste, tapi coba kalian jawab dengan bahasa kalian sendiri. Oke, Ibu akan menyampaikan quotes of the day. Traveling adalah cara mengenal Tuhan, alam sekitar, orang lain, dan diri sendiri. Jadi kalian bisa dengan traveling kalian bisa menyadari kuasa Tuhan bahwa Tuhan itu maha kuasa ya menciptakan alam sangat indah gitu. Lalu kalian juga bisa mengenal diri sendiri kalian. Bisa mengenal diri sendiri ini kalian bisa tahu bagaimana sih kalian menjalani hidup selama ini, apakah sudah betul, apakah masih kurang, atau mungkin bagaimana ya. Jadi kalian lakukanlah traveling. Oke, thanks for watching. Please like, comment, dan subscribe di channel YouTube Ibu ya. Terus kalau mau ngasih saran juga boleh cantumkan aja di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker, stay safe semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.